Profesor Romli Atma Sasmita Skakmat Kader Nasdem sampai mingkem, Formula E perbuatan jahat melawan hukum, rugikan keuangan negara, Anies harusnya pakai rompi oranye. Kalau Bapak punya dokumen yang terbaru, Bapak datangi KPK, sampaikan, pasti oleh KPK diterima. Jangan diperlihatkan itu, sampaikan ke KPK, KPK akan terima pasti untuk pembanding. Mudah-mudahan ada perubahan sikap KPK, itu saja ya. Jadi jangan seolah-olah saya itu asumsi, nggak ada asumsi, masa ahli berasumsi, ya kan? Kalau asumsi gitu kan nggak benar saya, ya. Jangan dianggap seperti itu. Kebetulan hanya karena kebetulan yang namanya Anies sebagai gubernur, nggak gitu buat saya. Jadi saya fakta saja, saya ceritakan itu pun tidak detail sengaja, karena ini bukan forumnya untuk membicarakan detail tentang fakta. Bukan forumnya, ya, tapi silakan Bapak sampaikan bukti-bukti itu kepada KPK. Nanti KPK saya minta, saya ikut baca seperti apa itu bukti-bukti baru. Saya katakan kalau membaca kronologis dari KPK saja ini sepintas seperti nggak ada apa-apa. Bagus, tujuannya mulia. Guru Besar Universitas Padjadjaran Unpad, Profesor Romli Atma Sasmita, menilai ada unsur mens rea atau niat jahat dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Karena ada unsur niat jahat, maka perbuatannya dapat dipidana. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari penyelenggaraan Formula E dapat dikategorikan pidana. Hal itu disampaikan oleh Profesor Romli dalam acara Indonesia Lawyers Club yang dipandu oleh Karni Ilyas baru-baru ini. Tapi hukum mengenal begini, Pak. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Jadi hukum tidak melihat apa yang dihasilkan, tapi bagaimana caranya sampai ada hasil yang baik. Nah itu hukum. Jadi tidak melihat tujuan. Banyak itu proyek-proyek pembangunan sudah berhasil tapi tetap korupsi. Ya, jadi kita beda ini, karena beda pandangan. Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Karena sekarang dalam fase penyelidikan ini ya sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup. Sudah terbukti ada suatu peristiwa, tinggal lagi melihat bagaimana nanti siapa yang bertanggung jawab. Itu proses yang harus dilalui KPK. Jadi betul-betul berhati-hati, nggak ujuk-ujuk tersangka gitu. Seperti jilid 3 dulu KPK main tembak aja, enggak ya. Maaf nih Bang Karni, saya berikan penjelasan. Baik, terima kasih Prof. Diketahui dugaan penyelewengan anggaran Formula E ini sedang dalam proses penyelidikan di KPK. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh kader Partai Nasdem, Bestari Barus, yang membantah pernyataan Profesor Romli bahwa Formula E ada mens rea-nya. Bestari Barus juga membantah bahwa ada dugaan korupsi dalam ajang balap Formula E tersebut. Dirinya juga menampilkan data-data bahwa tidak ada dugaan korupsi dan juga adanya keuntungan dalam ajang tersebut. Namun pernyataan Bestari Barus itu langsung dibalas oleh Profesor Romli yang menurutnya kalau memang Bestari mempunyai dokumen yang terbaru, ia meminta Bestari untuk menandatangani dan menyampaikannya kepada KPK. Pasti oleh KPK diterima, dan mudah-mudahan ada perubahan sikap KPK. Profesor Romli juga membantah hal tersebut disampaikan bukan karena Anies sebagai gubernur. Hal itu ia sampaikan karena memang sesuai fakta bahwa Anies memang melanggar hukum perundang-undangan. Pernyataan Profesor Romli tersebut secara telak membungkam mulut kader Nasdem Bestari Barus. Menurutnya, sejak awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kawan-kawan telah mengetahui di dalam APBD DKI tahun anggaran 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk event Formula E. Dari situ bisa diketahui bahwa kegiatan Formula E tidak memiliki landasan keuangan yang sah sesuai PP tentang pengelolaan keuangan daerah DKI. Yang kedua, Anies tetap memaksakan terselenggaranya Formula E. Caranya memberikan kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI selaku BUMD. Yang ketiga, Pemprov DKI juga telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan pendekatan bisnis 2G yang bersifat mengikat. Ini melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan bisnis to bisnis. Selain itu, Pemprov DKI juga telah membayar pembayaran komitmen fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPR
DPRD DKI Jakarta. Komitmen fee tersebut diketahui tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Berdasarkan fakta tersebut, maka kegiatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang bersifat total loss. Bukan hanya itu saja, Anies juga dinilai mengabaikan atau tak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, KPK sedang mempertimbangkan untuk membuka proses penyelidikan kasus Formula E ke publik. Ini dilakukan KPK agar publik juga mengetahui apa saja materi penyelidikan yang sudah diperoleh terkait kasus tersebut. Pertimbangan membuka penyelidikan ke publik dinilai penting supaya KPK tidak dicurigai mengkriminalisasi atau menarget seseorang. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan KPK tidak takut mengusut kasus Formula E. Menurutnya, KPK bertindak sesuai aturan hukum. Alexander Marwata menyatakan KPK tidak ada kaitannya dengan politik atau isu kriminalisasi. Menurutnya, KPK sudah berkoordinasi dengan BPK pada Jumat pekan lalu. Alexander Marwata menyatakan audit BPK tidak mengenal istilah mens rea atau niat jahat. Ia juga menegaskan deklarasi Partai Nasdem yang mengusung Gubernur DKI Anies sebagai capres pada Pilpres 2024 tidak mempengaruhi proses kasus Formula E yang kini diselidiki KPK. Alex mengatakan bahwa KPK akan tetap on the track pada dugaan penyelewengan Formula E. Jadi bagaimana menurut Anda? Di Najis, barulah Mardhani Alisera suruh Ganjar jadi wakil Presiden Anies aja. Begini respon Ganjar. Alon-alon asal kelaton, tapi tetap hubungan sama Mas Anies bagus. Sama dengan Nasdem juga bagus. Bagus. Tiga ini bagus dengan Demokrat tiga ini. Ruang koalisi masih 90, 80 atau 100 sudah. Ya kan kemarin 80 naik 82 lah. Oh, naiknya udah 2% dong. Iya kan pelan-pelan. Bukan maunya kita tadi pertama 3 dulu 20%. Dan belum baru capres cawapresnya. Itu udah 90%. Kalau kita lebih lanjut kalau bisa program kerjanya sama line up kabinet itu harus 100%. Tuh. Salah satunya. Tapi Bu Kofifa juga sesuatu. Mas Ganjar juga mungkin. Belum tahu berarti jangan belum saya baca ya dari koran media. Makasih. Berarti enggak. Dilansir dari laman Tribun News, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menyebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai salah satu nama yang cocok mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres di Pilpres 2024. Dan begini tanggapan Ganjar. Ia berkata, "Ya, semua bisa berkomentar apa saja, bebas," kata Ganjar di sela acara temu bisnis produk dalam negeri Polri tahap 4 di Bali Nusa Dua. Tak ada tanggapan lebih lanjut oleh Ganjar soal penilaian cocok jadi cawapres Anies. Sebelumnya diberitakan Mardhani Alisera menyebut partainya sempat berbincang dengan Nasdem soal cawapres pendamping Anies Baswedan. Mardhani membeberkan beberapa nama yang dinilai cocok dipasangkan sebagai cawapres Anies. Mardhani mengatakan tokoh yang cocok mendampingi Anies di luar PKS dan Nasdem. Ia menyebut Ketum Demokrat AHY, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cocok untuk mendampingi Anies. Ia berkata pada Rabu 5 Oktober, salah satunya AHY tapi Bu Kofifa juga sesuatu. Mas Ganjar juga mungkin, sambil tertawa berlalu menghindari wartawan. Di hal ini seolah menyiratkan Ganjar posisinya ada di bawah Anies, begitu? Anies Baswedan sebagai RI 1 dan Ganjar Pranowo sebagai RI 2? Waduh, ogah banget gua liatnya. Beda level lah. Ganjar saya rasa lebih baik daripada Anies dalam sisi apapun, dan yang paling penting lihat saja tanda-tanda atau kode-kode politik yang disiratkan oleh Presiden Jokowi selama ini. Pak Ganjar disuruh masuk ke mobil RI 1, bukankah itu kode yang begitu keras dari Pak D menunjukkan siapa penerusnya? Lah kok ini VKS malah nyuruh Ganjar untuk jadi bawahannya Anies. Najis tahu gak sih? Lagian dari berbagai survei yang kredibel, elektabilitas Ganjar selalu di atas Anies. Please deh, Anies aja tuh yang disuruh jadi wakil Ganjar. Jangan juga, mending jadi lawannya. Lebih mudah ngalahinnya soalnya. Diberitakan dari laman Tribun News, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menempati posisi pertama elektabilitas figur calon presiden 2024 versi hasil survei The Republic Institute. Ganjar berada di atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Anies sendiri telah dideklarasikan
sebagai bakal calon presiden Nasdem. Terlihat dari hasil survei, Ganjar punya elektabilitas tertinggi. Hasil survei terhadap tingkat elektabilitas Ganjar 24,7%, Prabowo 19,6%, Anies 16,9%, AHY 4,1%, dan seterusnya. Dr. Sufianto, peneliti utama The Republic Institute, mengatakan tingginya suara Ganjar karena sosoknya yang memiliki kepribadian dan jiwa kepemimpinan seperti Jokowi. Alasan lain elektabilitas Ganjar tinggi karena sering muncul di media sosial, terutama televisi dan YouTube, baik saat ke lapangan ataupun menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Kata Dr. Sufianto, tingginya suara Ganjar juga disebabkan karena penampilannya yang dianggap low profile merakyat, misalnya sering langsung masuk warung dan ikut makan bersama masyarakat. Survei tersebut digelar The Republic Institute yang berlangsung mulai 28 Agustus hingga 12 September 2022, melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 6 provinsi di Pulau Jawa. Teknik pengambilan sampel secara multistage random sampling dengan sampel sebar di 6 provinsi, kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten atau kota, lalu ke tingkat kecamatan hingga tingkat RT. Meski demikian menurut hasil survei, kata Sufianto, jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju Ganjar Pranowo menjadi wakil presiden dari Anies? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar ya.